Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi sama gue Billy Dan gue Vali di Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, ini kita di episode sebelumnya kita udah bahas film-film terbaik ya, udah di tahun 2024. ngerekap film-film di tahun 2024. Betul. Nah, sekarang ya pastinya kita udah bahas film, pasti kita bahas series juga nih. Gak enak kalau kita nggak bahas series juga. Betul. Gitu. Jadi nanti di episode kali ini kita akan bahas Merecap series tahun 2024. dengan itu tadi sebenarnya Kategorinya sama sih. Nah, nanti silakan kalau kalian setuju atau enggak nanti kalian tonton aja. Oke, mari kita mulai konten ini. Let's nerding it out. Oke nih, tanpa basa-basi mending langsung kita mulai aja nih. Oke. Apa? Kategori pertama seperti apa, mau dibalik dulu nih? Worst Udah, dulu nih. Apa? Enggak, mau best dulu apa worst? Ya udah, best dulu aja deh. Oke. Lu dulu aja deh. Oke. Best series dari 2024 versi Billy nih ya adalah House of Dragon season 2. Oke. Mungkin alasannya adalah cukup simpel karena ya menurut gua House of Dragon adalah maksudnya prequel Game of Thrones yang gimana ya, orang nunggu-nunggu banget sih menurut gua, dan salah satunya gua. Iya betul, gue juga menunggu. Dan menurut gua di season 2-nya kali ini tuh kan di season 1 itu banyak recap, banyak banyak time skipnya gitu banyak ya. Nah, di season 2-nya itu udah mulai konfliknya kan. Ya udah menunjuk konflik utama. Dan konfliknya nih. Dan yang gue suka adalah kan kalau lu nonton Game of Thrones atau ngikutin Game of Thrones lah, kan cerita Dance of Dragons ini sudah pernah diceritakan dari buku gitu ya, Master siapa ya, pokoknya ada narasinya dan dari HBO kalau nggak salah ngerilis juga video lore-nya gitu ya. Tapi kan kalau di video lore-nya tuh memang dijelaskan karakter kayak ya maksudnya versi singkatnya. Ini melakukan ini, terus jadinya ini. Nah, di seriesnya ini tuh benar-benar digambarkan keseluruhan kejadiannya seperti apa, dan menurut gua tuh kayak sangat gimana ya, bahasa gua humanis gitu loh. Maksudnya ini semua tuh awalnya tuh nggak ada yang expect kayak gini, tapi karena memang kejadian satu dan lain hal ya udah karena memang jadinya begini ya, karena memang kayak ada istilah selalu ada both side of the story, ini bener-bener dijelasin gitu. Betul. Kayak apa ya, maksudnya nggak ada yang bener-bener jahat dan nggak ada yang bener-bener baik di sini. Betul. Semuanya memanfaatkan keadaan aja dan dua-duanya juga memanfaatkan keadaan dan melakukan kesalahan gitu. Melakukan kesalahan dan kejahatannya masing-masing lah ya. Iya. Dan sangat suka dinamika di situ sih, kayak saat si kubu Green-nya menang, dia kayak menjustifikasi nih. Tapi pas dia kalah, dia tuh kayak playing victim. Yeah. Di Black pun sama, gitu Yeah. loh, kayak sangat sangat dinamis banget sih. Mungkin mungkin singkat aja, House of Dragon ini selalu bikin gua tuh tadinya tuh kan habis nonton Game of Thrones tuh sempat maksudnya ya udahlah nggak ini, tapi setiap nonton House of Dragon tuh jadi kayak pengen ngikutin lore-nya Game of Thrones lagi gitu. Gue tuh selalu kayak betul, gitu dari season 1. Jadinya kayak merecap ulang. Betul. Jadi kayak menurut gue ya ini best movie, best series gitu. Maaf ya Bel, cuman kayaknya lu sebel deh. Kalau buat gue House of Dragon season 2 menurut gue sebenarnya yang lo ngomongin bener lah, cuma menurut gua kategorinya yang gua masukin di House of Dragons 2 buat gua adalah overrated. Waduh. Kenapa menurut gua overrated adalah karena menurut gua season 2 tuh kebanyakan perjalanan menuju konfliknya kayak nggak mulai-mulai gitu loh, kayak ini kita nunggu kan season 1 udah nih. Ya kan, kalau harusnya season 2 harusnya ya udah mulai ini tuh kayak di 10 episode tuh ceritanya ditahan-tahan terus gitu loh. Kan maksudnya di bridging gitu loh, Val. Iya, kalau terlalu cepet juga kan nanti masa season 3 udah kelar. Iya sih, cuman kayak gua ngeliatnya kayak maksudnya nanggung aja gitu, dan terutama gue tuh agak kecewanya itu di Battle of Rookcrest. Kayak cuman berapa menit terakhir cuma gitu berapa menit nggak ada dialog, cuman kayak 10 menit 5 menit sih
kayak cuma bentar banget, iya, dan minim dialog, nggak ada apa-apa, kayak ya padahal yang gue nantiin di season 2 itu gitu loh. Iya sih, ya oke. Iya, terus pokoknya lo bener sih. Iya, kayak ya elah ini battle-nya mana itu gitu loh, kan gue mau lihat Dance of the Dragon-nya gitu Ya kan emang belum, tapi nggak jelek ya, tapi nggak jelek. Tapi buat gue jauh dari kata jelek ya. Cuman menurut gue slightly overrated aja. Gue jauh lebih suka season 1-nya. Oke. Nah, kalau itu overrated berarti best series menurut lo apa? Kalau best series menurut gue adalah, lu lupa ya, ada series X-Men 97. Iya. Oke. Kenapa gue rate dia sebagai best series adalah menurut gue adalah karena satu, dia itu adalah gimana ya? Kan dia lanjutan dari series X-Men yang tahun X-Men animated series kan. Iya. Itu adalah jadi kayak dan banyak yang banyak fans tahun itu yang kayak menganggap itu salah satu animasi terbaik. Iya, animasi terbaik gitu. Best series lah untuk karakter X-Men. Dan pada saat di-announce akhirnya jadinya ditunggu-tunggu banget. Ditunggu-tunggu banget. Iya, baru banget. tahun ini ya. Iya, ditunggu-tunggu banget. Ditunggu banget, dan menurut gua ya itu adalah live up the hype lah dari para fansnya. Menurut gue juga kayak portrayal karakter X-Men yang sesuai komik itu ya di series ini gitu. Tipikal kan kalau animasi biasanya kayak gitu. Jadi kayak komik akurat semua. Terutama buat kayak karakter Cyclops, terus Cyclops iya. Jujur gue dari nonton X-Men 97 tuh kayak dapat karakter Cyclops ternyata gini ya. Terus kayak Magneto, iya maksudnya live actionnya bagus juga. Cuman kayak penggambaran itu lebih kayak gini gitu loh. Dinamika terhadap tim X-Men itu gimana? Kan soalnya kalau di film live actionnya tuh film-film X-Men tuh agak-agak ke Wolverine sentris gitu kan. Enggak, kalau ini lebih ke ya semuanya punya peran masing-masing gitu. Makanya gue suka banget nonton ini, dan memang kalau lu suka X-Men harusnya lu nonton ini gitu, karakter untuk tahu penggambaran karakter bagus yang pasnya gimana gitu. Ya, jadi gue masukin ini di best series gue ini. Oke. Ya gak sepenuhnya against juga sih. Menurut gue ini series yang bagus banget juga. Sama Dragon bagus juga, cuma menurut gue agak overrated. Tapi maksudnya aja. Ya gue masih keberatan kalau masukin itu overrated itu bagus loh. Oke, lanjut lah. Oke, lanjut ke kategori War Series. Oke, ini gue dulu deh. Menurut gue series terburuk tahun ini adalah, kayak gue udah tahu nih apa nih, The Egg Life. Oke, ya sama. Gue setuju banget. Yeah. Kecewa banget gue sama series ini. Sebenarnya gini ya, gue kecewanya itu lebih ke dari setelah episode 4 kayak itu udah berapa episode sih? 6 gue total 6. 6 ya? 6 atau 7 sih? Ya itulah 6 atau 7. Pokoknya dari yang setelah battle itu, battle besar banget itu. Iya. Itu kok begini gitu. Sampai episode yang battle itu gue suka. Setelah itu tuh kayak downhill gitu, kayak enggak apa sih ini? Gue lebih tadinya tuh gini. Pas episode 4 kalau nggak salah ya, battle itu naik, begitu langsung turun gitu, jurang gitu. Kayak aduh, begini sih, kayak poin yang paling ngebuat gue sebel itu adalah kayak mereka tuh menjustifikasi being Sith gitu loh, kayak iya, itu gue gak suka banget, ngerusak lore yang udah ada gitu. Terus kayak ya gue udah pernah nge-review juga, kita juga pernah bikin reviewnya sih, kayak Jedi di series itu jelas salah, cuman jangan dibenerin jadi Sith juga dong. Iya. Gue kayak maksudnya kok gini sih gitu. Kan Sith itu adalah ideologi yang maksudnya kita tahu itu salah, tapi terkadang orang tuh turn up to itu untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Kayak Anakin lah istilahnya. Maksudnya kan kayak kan orang biasanya tuh kalau turn to Sith itu six for power, maksudnya patience-nya tuh ada banget. Jadi kayak dia perlu power lebih lah, atau dia mengingat sesuatu sangat mengingat sesuatu, makanya dia itu biasanya time tuh maksudnya ke Sith ini. Iya. Tapi ya betul sih, maksudnya kayak gue sangat tidak sukanya adalah kayak bener gitu loh jadi kok jadi Sith-nya bener kan, nggak gitu. Iya, kayak kita suka-sukanya sama karakter Darth Vader sama Anakin, kita tetap tahu itu karakternya salah, jadi saat ideologinya salah. Kayak pas kita nonton episode 3 nih, pas Anakin turn to Darth Sith tuh kita selalu kayak aduh kenapa ya kayak gini. Iya. Kan kalau gini jadi kayak Anakin bener kan nggak gitu. Iya. Dan maksudnya bukti, maksudnya mungkin fans Star Wars tuh terlalu gatekeeping, banyak yang gatekeeping banget ya. Tapi memang kalau yang ini tuh
pantes sih Pantes. menurut gue karena gimana ya, dan awalnya tuh gue punya ekspektasi yang tinggi karena akhirnya ada loh series yang maksudnya story Star Wars yang akan menceritakan sudut pandangnya Sith. Tapi Iya. ya enggak, tapi nggak gini. Tapi jangan dibenerin, maksudnya sebagai point of view aja gitu. Apalagi gitu. pas terakhir poinnya adalah si Mei kalau nggak salah ya. Iya. Yang kayak oke lah, Gue join lu. gue join gitu. lu. Apa kecenderungannya kayak kok lu join si Iya, ini tahu-tahu gue join lu dah. Lu kenapa gitu kan. Aneh banget sih kayak gitu kayak. Sangat shock juga sih ternyata yang bunuh orang tuanya itu si siapa namanya? Sol, iya. Tapi nggak gitu lah pokoknya. Dan maksudnya bukti ini series kurang nggak dilanjutkan. Betul kan? Iya cancel. Season Gitu. kedua ini lanjut. Satu-satunya yang bagus dari filmnya adalah actionnya doang. Ya Oke. itu harus diakui. Kayak ya udahlah itu bagus banget lah untuk masalah koreografinya. Ya oke, kalau untuk koreografinya Sisanya kayak apalagi di episode yang 4 udah lama apa namanya koreografi Star Wars tuh udah lama kalau nggak sebagus itu. iya gitu. iya, apalagi kan sequel kan agak kaku banget gitu. Terus pas ini bagus. Cuman that's it, sisanya kayak kesel banget gue nontonnya kayak episode terakhir kayak. Awalnya iya itu balik lagi. Awalnya tuh gue kayak ekspektasinya rendah, terus pas episode 4 tinggi, wah setelah itu jatuh men. Kacau. Oke. Lanjut kan overrated gue udah nih. Berarti langsung ke lu aja yang Oke. overrated. Overrated menurut gue adalah sebenarnya mungkin gue bilang overrated kayaknya nggak tepat-tepat banget, soalnya kayaknya banyak orang yang bilang ini juga ini sih apa namanya kurang, adalah The Boys season 4. Oh, Karena menurut gua Iya season 4 sih. ini adalah hampir worst seasonnya The Boys. Gak jelek ya, tapi worst seasonnya aja. Kayak gimana ya? sebenarnya gue bisa juga sih masukin itu. Cuman gue sebenarnya agak bingung juga sama House of Dragon. Ya sebenarnya bisa juga sih masukin. Kalau compare ini sama House of Dragon beda lah. Enggak, cuman gimana ya, kalau The Boys season 4 gue ngelihatnya memang secara cerita itu bedanya mungkin gini, kalau gue jelasin, kalau House of Dragon itu gue udah ada ekspektasi duluan, pingin tahu kayak cerita di season 2 nya gimana. Kan kalau The Boys season 4 tuh gue gak ada ekspektasi gitu, jadi pas nonton memang pas nonton kayak oh iya emang kurang sih, cuman gue sebelumnya gak ada ekspektasi Sebenarnya- duluan. Ide awalnya kan bagus ya, maksudnya udah mulai istilahnya kan digambarkan latarnya tuh pemilihan pemimpin gitu lah ya. Dan dari Homelander-nya ingin kubunya dia yang akan menguntungkan kaumnya Subs itu kan. Tapi ya menurut gua dan waktu itu kalau nggak salah di kita tuh lagi masa-masa ini juga nggak sih pas nonton kampanye pemilu gitu nggak sih? Udah Oh, udah lewat ya, udah sorry. lewat. Iya, cukup maksudnya untuk ketegangan politiknya lumayan lah ya. Tapi maksudnya gue melihat kayak The Boys ini tuh kayak bingung. Iya. Soalnya kan ini satu season sebelum terakhir kayak nggak mau dihabisin dulu, tapi bingung juga mau ngebagiinnya gimana. Iya, betul sih. Akhirnya kan dan sudah sesuai ekspektasi gue sih. Kan ini sebelum season terakhir pasti dibuat antagonisnya menang nih. Dan memang kan. Iya. Tapi cara menangnya pun menurut gue kayak nggak jelek ya, tapi kayak oh ya kurang gimana ya, walaupun shocking juga sih, kayak yang ternyata butchernya apa namanya Iya. itu cukup apa namanya cukup mengagetkan, tapi secara overall menurut gue ceritanya Bingung, agak bingung mau dikembangin kemana iya, sih. karena takut dibawa terlalu jauh sebelum end kan, maksudnya harusnya kan dimaksimalin di season terakhir gitu ya. Betul. Ya, tapi so far The Boys menurut lu season terbagusnya season berapa? 3 sih kalau gua. Gue antara 2 atau 3 sih. Ah, Oh ya 3 itu karena Soldier Boy, gue suka banget iya. Soldier Boy. 2 tuh karena apa ya, pertama 2 tuh gue sangat suka tuh karena karena terakhirnya tuh Homelander Homelander tuh kayak bukan karakter terkuat lagi, kayak gue tuh bisa hentiin lo, maksudnya Oh. kita semua tahu cara menghentikan Homelander tuh kayak apa. iya. Dia itu superhero yang butuh pengakuan, Hmm. gitu kan. Oke. Ya cukup solid sih sebenarnya pilihannya. Lanjut ke underrated ya berarti. Underrated nih gue dulu ya berarti. Oke. Underrated series menurut gua tahun ini adalah seriesnya Ted.
Wah iya gue suka banget juga lagi itu. Iya itu gimana ya? Secara cerita sebenarnya sangat simple. Maksudnya kayak sitcom biasa lah ya. Iya kayak sitcom biasa. Ya. Cuma menurut gue sih yang agak bagus adalah penulisan skenario bagus sih. Jadi kayak sebenarnya cuman kegiatan hari-hari, cuman karena POV-nya dari si duo ini Ted dan John, John kan? John Bennett. Iya itu lucu aja gitu sih, kayak kombinasinya lucu gitu. Terus John Bennett kayak masih bocah juga kan. Dan maksudnya kan kita udah pernah lihat di filmnya tuh Ted sama John Bennett-nya Malcolm itu maksudnya menurut gua lucu banget lah mereka. Dan nah ini John Bennett dibikin masih bocah. Bukan bocah sih, anak SMA lah ya. Dan maksudnya menurut gue dia deliver banget sih, kayak karakter John Bennett dapat menurut gue. Iya lucu. Dan yang membuat ini juga bagus adalah karakter pendukungnya lucu-lucu juga. Bapaknya, ibunya, sepupunya itu kayak kolaborasinya pas sih. Jadinya tuh bikin kalau dia per episode tuh punchline-nya dapat lucu-lucu gitu. Dan maksudnya menurut gue itu Ted itu semua episode lucu tuh sih menurut gue. Kayak nggak ada. Gue jadi karakternya lucu, apalagi bapaknya lucu banget sih. Kayak yang apa rasis. Iya rasis. Kayak harus menunjukkan maskulinitas banget. Gitu kan. Cuma lucu gitu. Dan salah satu episode favorit gue tuh yang ada Dennis tuh itu lucu banget. Iya itu lucu banget. Padahal simple ya gitu. Dan emang tipikal ya jokes rasis gitu, walaupun sebenarnya kan gak ini ya. Iya cuman lucu. Dan itu tadi sih maksudnya. Bagi gua sih si Ted series ini setiap misalkan muncul nih klipnya di TikTok atau apa, gua pasti selalu nonton tuh kayak pasti wah lucu dan masih ngakak ya. Fans lain ya maksudnya fansnya kena terus gitu loh lucunya loh. Oke. Kalau lo apa? Andre tuh menurut gua mungkin lo juga harus pertimbangan ini sih adalah Agatha All. Oh iya betul itu di luar ekspektasi gue sih. Iya benar kan, maksudnya gue pun nggak ada ekspektasi apa malah kan gue yang awal tuh yang cukup skeptis ada nonton ya tadinya ya. Ngapain ada series ini sih sebenarnya. Karakternya pun kayak iya sih penting banget tuh gitu kan. Tapi ternyata sekarang dibikin seriesnya tuh dan fokus ceritanya sebenarnya nggak cuma si Agatha-nya doang, tapi si teenager atau yang nantinya Wiccan spoiler ya, cukup unik sih menurut gua, cukup kayak cara penceritaan karakternya. Dan maksudnya gue suka tuh lore witch-nya tuh dijelasin tentang Witch's Road kan sebenarnya emang itu tuh udah apalagi di US sana tuh ada gitu lah ya, maksudnya lore-nya itu tuh ada dan itu semua tuh dieksplor di seriesnya menurut gua cukup bagus lah. Makanya jadi agak menarik gitu. Dan satu hal yang menurut gua paling menarik itu ternyata Witch's Road itu bohong. Iya. Bikinannya si Agatha doang. Itu gua pas tahu anjir lucu banget lagi. Sebel banget tapi kayak it's Agatha gitu lah. Iya. Dan akhirnya tuh beneran ternyata kan emang bikinan dia, tapi ternyata ya karena ada Wiccan, Witch's Road itu ternyata jadi bisa ada gitu ya. Betul. Itu yang kayak wah keren sih gitu. Udah lanjut ke kategori selanjutnya adalah berarti ini dong best local series. Iya. Jujur sebenarnya gue tidak terlalu banyak nonton series lokal ya kan. Cuman yang gua nonton dan ya gue agak suka adalah sebenarnya masih ongoing sih seriesnya adalah Zona Merah yang di video. Iya gue juga gitu. Sama lagi ya kita ya berarti. Kenapa gue suka adalah karena ya mungkin by genre sih. Gue kayak kan so far kalau seri-series Indo biasanya tuh temanya kayak romance kan. Yang sekarang lagi ngehits tuh perselingkuhan tuh. Romance, perselingkuhan. Kalau enggak yang horor-horor gitu ada nggak sih series horor? Enggak ya? Film ya kalau horor. Film kayaknya kebanyakan. Iya pokoknya kalau series banyak memang perselingkuhan gitu-gitu. Drama. Iya romance, drama. Komedi juga ada sih. Iya. Tapi banyak yang perselingkuhan bener banget sih. Dan di Indonesia laku sih. Iya. Dan memang sebenarnya kalau gua tonton ya bagus, ceritanya sih bagus-bagus aja, nggak yang ya agak udah upgrade lah dibandingkan cerita sinetron dulu gitu. Yang stripping gitu kan kayak penulisan ceritanya kan kurang banget. Menurut gua kalau dengan format kayak series gitu penulisan cerita sekarang jadi jauh lebih bagus lah. Karena iya sih ini sih kalau dibandingkan sama sinetron, karena kalau menurut gua series tuh kan dibuat berapa episode nih, jadi ada endingnya tuh tahu apa. Kalau setahu gua kalau stripping itu biasanya ya kita aja ujungnya kemana tuh nanti belum tahu.
Oke, berarti balik lagi dulu ke zona merah. Kenapa gue suka seriesnya adalah karena ya genrenya adalah ini kayaknya film series Tema mengenai zombie pertama ya di Indonesia. Iya di Indonesia. Iya kayak makanya ya Cukup apresiasi. cukup apresiasi dan ya gue suka sih by genrenya gitu karena mungkin gue juga Mencoba sesuatu yang beda kan. mencoba sesuatu yang beda dan juga karena gue kalau personal itu karena gue kan kayak ya suka lah film-film dan series-series yang bertema zombie gitu Walking Dead kayak lah ya. Walking Dead terus World War Z gitu makanya ketika Indonesia mencoba itu tuh gue sangat mengapresiasi gitu Dan memang secara kalau ya kan masih ongoing sebenarnya. Nah secara cerita tuh cukup solid juga menurut gua. Jadi nggak kayak yang kan kayaknya tipikal mungkin orang mungkin akan menggambarkan kalau zombie itu tahu-tahu udah outbreak aja. Ini tuh nggak kayak ada cerita sebelum itunya, terus terjadinya wabah zombinya ini kenapa. Dan secara zombinya nih ya, kalau secara zombinya itu menurut gua udah keren banget sih. Kayak dari efek-efek gerakannya, make up-nya, terus kayak efek darah keluar itunya tuh menurut gua udah cukup bagus sih. Mungkin yang agak kurang tuh malah kayak efek tembakannya gitu-gitu. Itu yang menurut gua agak kurang. Kalau yang kayak tadinya tuh kayak apalagi zombinya tuh kalau di situ bilangnya mayit ya. Itu tuh udah bagus banget menurut gua. Kayak efek-efek dia geraknya tuh itu udah keren sih menurut gua. Berarti sama lah ya kita pilih zona merah juga ya. Oke, lanjut nih ke personal favorite ya. Personal favorite. Ini gue dulu apa dulu? Gue dulu deh ya. Personal favorite gue adalah ini pasti banyak juga yang setuju menurut gue ya. Adalah series Netflix-nya Avatar The Last Airbender. Oh, ya, iya sih. Ya, oke. Ini balik lagi karena mungkin series live action ini tuh udah ditunggu-tunggu banyak orang kali ya. Karena kan memang untuk animasinya dulu tuh salah satu animasi kartun terbaik, animasi terbaik lah menurut gua. Iya, betul. Ya meskipun diadaptasi ya memang kalau dibandingkan sama yang kartun, gue jauh lebih suka yang kartun. Iya, cuman menurut gua ini nggak bisa dibandingin karena memang ya nggak akan sama. Kalau lo minta sama tuh gak bakal mungkin. Iya, cuman nggak akan sebagus itu. Cuman kayak gue ngelihatnya sangat secara pengadaptasiannya bagus sih, memang kayak pas gitu loh. Menurut gue dia itu mencoba karena kan nggak bisa sama persis nih. Dia coba memodifikasi filmnya, memodifikasi seriesnya ke dalam beberapa episode ya. Kan kalau misalkan dulu animasinya tuh satu book tuh 20 ya. Jadi tuh nggak sebanyak itu, tapi cukup works lah menurut gua. Betul. Bukan bagus banget sih, tapi cukup works lah. Dan jadi kayak kita apalagi kalau bandingin sama dulu dulu ada film live action Last Airbender itu sangat jauh. Iya, sangat jauh sih. Sangat jauh sih. Ini jauh lebih bagus lah. Kayak ya memang smart move dibuat series aja gitu ya live action jangan dibuat. Walaupun sebenarnya ada konflik juga sebenarnya dari yang bikin Avatar sama Netflix-nya kan. Ya tapi maksudnya kita sebagai penikmat tuh tetap bisa menikmati dua-duanya juga sih. Betul. Secara ya pokoknya meskipun dengan berbagai macam perubahannya gitu, menurut gua tetap cukup solid lah series. Dan salah satu Avatar ini ya. Dan salah satu karakter favorit yang viral adalah Suki Maria Zeng itu. Itu kayak jadi maksudnya gua pun jadi merhatiin jadinya nih kayak dan memang kayak cukup viral ya. Sempat viral ya. Siapa nih? Karakter favorit. Iya. Oke, berarti kalau gua series personal favorite gua adalah sama series dari Netflix juga. Tapi ini sebenarnya lu tahu deh, Cobra Kai. Ya bukan tahu, kita ngikutin. Iya. Karena memang ya kita sudah sangat menunggu penceritaan seriesnya dan memang kan ini series final ya, meskipun ternyata dilanjut kayak ternyata itu di prank sih. Iya, itu di prank lagi. Masih harus nunggu Februari untuk lanjut episode sisanya. Dan nanti nggak ada jaminan itu final part juga. Iya, jangan dipanjangin lagi ya. Gitu. Tapi memang ya karena ya ceritanya bagus sih, gue ngeliatnya tetap dibagi dua part secara marketingnya bagus. Jadi part pertama untuk persiapan kompetisi, pas part keduanya tuh untuk udah full kompetisinya gimana gitu ya. Walaupun gantung ya endingnya. Iya, meskipun endingnya gantung dan agak shocking ya endingnya. Gue pun pas nonton, lah kok begini sih endingnya? Iya,
ternyata bener dilanjut ya ceritanya. Ya sebenarnya kita udah pernah jelasin juga sih di yang episode sebelumnya kenapa kita suka sama seriesnya, gimana terus ini menurut kita works banget gitu. Ya karena itu sih apa namanya, menceritakannya sebenarnya kan simpel, kayak hanya tentang orang yang Tentang karate. tentang ya anak-anak yang diajarin karate, tapi maksudnya karate dia itu diajarinnya ini apa namanya, itu tuh sebagai kayak way of life-nya gitu ya. yang bisa diimplementasikan ke dalam apa kehidupan mereka. Ya sebenarnya kalau yang pengen tahu bisa lihat episode kita sebelumnya aja sih. Kita bahas lebih detail sih. Iya, oke deh. Oke, itu tadi adalah recap series tahun 2024 versi kita. Sesuai sama itu tadi kategori-kategori yang udah kita jelaskan gitu ya, kategorinya apa aja. Dan ya balik lagi ke episode sebelumnya, kalau menurut kalian tuh gimana sih seri-seri terbaik di tahun 2024 tuh apa aja? Kayak nanti pendapat kalian biarin kita tahu dengan cara yaitu tulis di kolom komentar, di Spotify, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Tulislah pendapat kalian mengenai ya series di tahun 2024 ini. Dan jangan lupa juga seperti biasa follow juga kita di sosmed kita, baik di TikTok, Instagram, YouTube, Spotify ya. Dan maksudnya ikutin konten kita terus. Betul. Dan ya maksudnya support kita terus juga. Karena ya dengan support itu ya kita juga bisa ngasih lebih semangat ngasih itu tadi kayak konten-konten kita selanjutnya gitu sih. Oke deh, itu aja. Sekian dari kita. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.